Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengenal sebuah senjata dan pembuatan nyata di kawasan Ratu Jaya Depok dengan kemampuan seadanya. Bagaimanakah yang dia lakukan? Kami akan mengajak Anda mengenal sosok dari Joko Suwarno berikut ini. Berlokasi di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, kantin sampah ini berdiri sejak tahun 2022. Lingkungan yang bersih dan asri merupakan hasil kerjasama warga setempat. Maka dari itu, tidak heran bahwa kampung Setaman ini mendapatkan predikat Proklim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disinilah tinggal seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kebersihan dan mengelola lingkungan sekitar. Bapak Joko Suwarno namanya, seorang pria berusia 40 tahun, penjaga kebersihan dan pengelola lingkungan sekitar. Kalau ide awalnya kan asalnya emang dari kegiatan Proklim ya, program Kampung Iklim dari KLHK. Makanya ini ya, karena satu syarat itu harus ada kegiatan yang positif untuk masyarakat. Makanya kita gunakan untuk kantin sampah. Nih, kalau konsepnya yaitu peran utama itu untuk edukasi kepada anak-anak dan para remaja, terutama kan ke anak-anak remaja untuk dapat memanfaatkan sampah. Jadi sampah itu biar ada nilainya. Bagaimana caranya? Biar ada nilainya. Jadi sampah itu dia tinggal hanya dibuang doang gitu, tapi bisa dimanfaatkan bisa untuk tukar makanan. Nah, apa jadi bisa bermanfaat lah sampah itu. Kalau untuk relawan emang kita kantin sampah udah kita bentuk. Jadi dari kantin sampah itu kita bentuk relawan untuk kebersihan. Terutama untuk ibu-ibu ya, kita mengembangkan untuk ibu-ibu juga. Jadi ibu-ibu itu kita bentuk untuk jumsi. Itu Jumat bersih. Kita bilang Jumat bersih itu kita kumpulin ibu-ibu. Kalau Jumat pagi kita di sini ngumpul nih sambil kita Jumat berkah untuk ngasih-ngasih makanan kepada semua warga yang di sini yang mau aja yang datang ke sini untuk kebersihan lingkungan. Jadi kita keliling nih, satu RT keliling. Kita bawa sapu sama tempat-tempat itu kayak pengki itu ya, sapu untuk bersih-bersih lingkungan. Ya bagi anak-anak yang utama itu ya itu jaga kebersihan. Jaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan biar lingkungan jadi sehat, lingkungan jadi bersih, lingkungan jadi adem lah kita kan bikin jaga lingkungan kayak gini kan semua jadi ikut adem lah, segar, udara segar. Itu jaga tuh semua dari sampai anak-anak cucu kita kalau bisa mah. Kita mewariskan tuh hal-hal yang bagus lah untuk lingkungan. Biar alam jaga kita juga, alam pasti akan menjaga kita juga. Kita jaga alam, alam pasti akan jaga kita juga. Lubang di bawah ini namanya apa ya Pak? Lubang biopori ini, biopori yang standar. Fungsi utamanya itu untuk apa Pak? Penyerapan air. Penyerapan air. Jadi untuk air hujan masuk sini serap sama dia. Ya ada hujan jadi ntar air tanahnya terjaga itu air tanah. Jadi nggak bakal keringan di sini. Orang lagi nggak bakal keringan kalau musim kemarau kan takutnya keringan ya air sumur itu pada kering kan, karena kalau sini ada ini nggak kering, alhamdulillah. Berarti bermanfaat untuk warga sekitar juga ya? Iya, keluarga, yang utama kan keluarga ya. Orang banyak ini orang sini. Kalau jumlah sendiri ada berapa Pak? Kalau untuk RT 1 itu 524. 524. Kalau untuk keseluruhan di RW 7? Saya RW itu 1.500. 1.500. Nah Bapak kan sebagai pengelola nih, Iya. Untuk ide penukaran daftar menu ini Bapak sendiri yang buat atau persetujuan dari masyarakat? Itu dari masyarakat juga. Ini dari masyarakat juga ini kita masyarakat kita ambil voting. Kalau kita voting lah orang itu. Dari Pak RW juga, dari masyarakat juga kita maunya kayak apa nih kita konsepnya kayak apa gitu. Dari sampah yang diterima oleh Bapak kemana itu sampahnya? Sampah ada kita pertama ada bank sampah. Ada bank sampah. Ada bank sampah. Kalau enggak, kalau kita pemulataan lebih cepat ya kita bawa ke pengepul. Nah kalau buat teman-teman yang mau kesini, apa harus bawa sampah atau boleh beli di kantin? Boleh beli pakai uang juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu pakai sampah juga. Jadi banyak juga nggak pakai sampah. Pakai sampah juga boleh diterima. Nah, jadi kita dari Astra kita kerjasama nih sama Astra. Toyota Astra nih, Astra 2000. Bisa dijual juga ya? Jadi semua dikembangin sama kita. Sebagian bantuan dari Astra juga. Kalau sumbangsinya itu berkala atau sekali? Kalau itu berkala biasanya, berkala. Jadi tergantung kita bikin program, bikin RAP ya, rencana anggaran bangunan, nah, ntar kita sampaikan ke Astra. Dan Astra yang mau mengelola itu ntar kita butuh biayanya berapa itu ntar dibantu dari dia, ada bantuan dari dia. Selanjutnya untuk pengembangannya dari kita sendiri, dari warga sendiri. Ini kita pangan, nah kita sedang mengembangkan untuk
teh rosella nih, pohon rosella tuh. Ikan embung ini nggak bisa kering nih. Kalau musim kering dia baru kering. Kalau musim hujan itu untuk barometer dari orang sini juga. Kalau sampai sumur-sumur ini kering, gini kering, sumur-sumur antisipasi pasti pada kering. Seberapa efektifnya sih atau sebelumnya? Apa emang banjir? Budidaya ikan, ini ada ikan. Oh, ada ikannya dalam. Ya, ada ikan lelenya, jadi itu udah budidaya ikan. Makanya sampah harus kita steril. Pak Joko, seorang ayah dari 3 orang anak ini, adalah sosok teladan yang sifatnya bisa kita tiru dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Indonesia membutuhkan lebih banyak orang-orang seperti Pak Joko.